Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mendiskusikan mengenai pembuatan dan penggunaan skrip sederhana. Pada diskusi sebelumnya sudah diajarkan serta dicobakan bagaimana cara menjalankan RStudio dengan menuliskan di konsol dan menjelaskan juga apa itu RStudio. Ternyata ada cara yang lebih praktis dan baik dalam menggunakan RStudio ini, yaitu dengan membuat skrip. Skrip itu berupa file teks yang bisa kita jalankan. Dengan adanya skrip ini, kita bisa menuliskan kode-kode yang lebih panjang hingga berbaris-baris tanpa harus langsung di konsol. Dan juga skrip ini bisa menyimpan semua tahapan dalam analisis data yang kita gunakan, sehingga data-data yang sudah dibuat tadi bisa diperiksa kembali, dan jika ada yang salah atau kurang bisa ditambahkan sesuai dengan data yang kita inginkan tanpa harus kehilangan data dan mengurangi resiko kesalahan dalam membuat data. Dan juga skrip ini bisa dibagikan dengan orang lain ataupun bisa juga kita ulang untuk membuat skrip yang sebelumnya dengan mudah. Yang pertama yaitu pada minggu kemarin, sebelumnya kita buka dulu skripnya dengan menekan file pada pojok atas paling kiri, terus tekan new file, terus pilih RScript. Yang pertama yaitu di minggu sebelumnya kita bisa di sini bisa langsung mengolah data karena langsung di konsol, contohnya seperti 4 ditambahkan 2, terus kita enter, maka akan langsung keluar hasilnya yaitu 6. Sedangkan di script kita bisa membuat data dulu seperti 6 ditambah 2 dikali 8. Terus contoh lainnya seperti 9 dibagi 3. Untuk melihat hasilnya pada kolom konsol, kita bisa meletakkan kursor pada baris data yang ingin kita olah, lalu kita tekan Ctrl terus Enter. Maka hasilnya akan bisa keluar di kolom sebelah kiri bawah, yaitu 9 bagi 3 sama dengan 3. Terus di praktikum ini kita akan mencoba membuat latihan skrip R sederhana. Yang pertama yaitu kita bikin tagar. Tagar di sini tidak akan terbaca oleh data. Fungsinya hanya untuk merapikan tulisan kita. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat pada samping kiri ini ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu merupakan
baris data. Sekarang kita lanjut untuk membahas fungsi-fungsi dari script di RStudio ini. Yang pertama yaitu R sebagai kalkulator. Nah, di sini contohnya 15 tambah 8. Terus contoh lainnya 12 dibagi 4 dikurang 2. Atau bisa juga dalam bentuk perkalian seperti 3 dikali 90. Nah, pada RStudio ini perkaliannya menggunakan tanda bintang. Terus untuk mengetahui datanya nanti akan kita lakukan di akhir, karena salah satu kelebihan script ini yaitu kita bisa membuat data sebanyak apapun yang kita inginkan, dan nanti bisa diolah datanya secara instan tanpa harus menambah ataupun menambahkan hasil satu-satu. Selanjutnya yaitu fungsi lainnya, kita bisa memasukkan nilai suatu variabel. Contohnya seperti X itu sama dengan 60, terus Y nilainya 25. Terus misalnya kita mau nanya berapa X tambah Y, atau Y ditambah X terus dikali 2. Selanjutnya nama variabel bisa berupa kata. Contohnya kayak lemari. Nah, lemari ini lemari itu jumlahnya misalnya 1. Terus lemarinya punya pintunya ada 2. Nah, bisa juga meletakkan harga. Untuk harga itu misalnya lemari 2 pintu itu harganya 500.000. Nah, untuk harga pada script agar bisa terlihat hasilnya setelah di konsol nanti, tidak memakai titik, karena kalau memakai titik hasilnya tidak akan keluar atau error. Nah, terus misalnya kita ingin mencari tahu berapa lemari jika dikalikan dengan harga, itu hasilnya berapa. Terus selanjutnya fungsi menggunakan tanda petik untuk data yang berpangkat. Contohnya kayak 5 pangkat 2
Terus 100 pangkat 3 itu misalnya. Terus fungsi selanjutnya yaitu bisa di fungsi matematika. Contohnya kayak log terus kurung 25. Terus kita mau cari tahu fungsi MTK yang berakar, misalnya QRT kurung akar dari 100 misalnya. Atau bisa juga seperti sin kostan, misalnya kita ingin mencari tahu cos dari 45 itu berapa. Terus bisa juga untuk vektor. Contohnya kayak kita punya data tinggi. Tinggi ada C 2, 4, 6, 10 misalnya. Tuh. Terus kita punya data panjang. Ada 6, 8, 4, dan 11. Terus kita misalnya mau mencari tahu berapa panjangnya. Terus untuk fungsi lainnya yaitu untuk menghitung jumlah data di variabel. Contohnya kayak length, terus panjang. Selanjutnya yaitu bisa juga untuk mencari data pada urutan kedua di variabel. Contohnya mencari mean, terus panjang, terus max. Maaf, diulang. Contohnya kita mencari tinggi, terus kurung siku ada urutan kedua. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata variabel minimum, variabel maksimum dari panjang. Dengan cara Kinman yang terus min kurung panjang, terus maksimum dari panjang, terus juga ada sumarinya dari panjang.
Selanjutnya mencari data keberapa yang selanjutnya itu mencari data keberapakah yang memiliki suatu nilai nilai maksimum ataupun minimumnya. Caranya yaitu dengan membuat which max dari panjang. Terus kita juga bisa mengurutkan data pada variabel panjang. Seperti panjang. Terus fungsi selanjutnya yaitu nilai variabel bisa berupa teks atau huruf. Contohnya hewan, terus panah, untuk teks atau huruf agar datanya keluar nanti setelah di konsol, gunakan tanda petik 2 seperti ini. Terus kita bisa menentukan nama-nama apa yang kita inginkan, misalnya cacing. Terus tikus. Terus nyamuk. Terus ada ular. Nah, sudah. Terus tanahnya hewan. Di script juga bisa membuat tabel. Caranya itu ngetik dataku, terus ini data frame, data frame kurung cari tinggi, panjang, dan hewan. Nah, dataku. Selanjutnya yaitu bisa untuk memanggil data, dijadikan data variabel seperti kolom-kolom gitu. Caranya ketik dataku
S panjang. Terus kita bisa juga menggunakannya untuk mengambil data pada baris kedua kolom ke-1. Untuk caranya, ketik dataku kurung siku 2,1. Bisa juga digunakan untuk statistika sederhana. Contohnya kayak analisis korelasi dari data panjang dengan cara core, terus ini kurung dataku S panjang sama data ini. Nah, ini beberapa fungsi dari script. Mungkin kita coba untuk mencari hasilnya. Mulai dari R sebagai kalkulator. Kita coba Ctrl Enter. Nah, di sini keluar hasilnya yaitu 23. Sekarang kita coba untuk cari data nih. Nah, cos 45 setelah di konsol dapatnya 0,525322. Terus coba untuk mencari data variabel pada baris kedua kolom pertama. Nah, di sini error, berarti datanya tidak bisa diolah satu-satu. Sekarang kita coba untuk blok, terus tekan Ctrl, terus Enter. Nah, di sini keluar datanya. Mulai dari sini, ini merupakan judulnya Script RStudio kelompok 8. Nah, di sini keluar hasil dari data-data yang sudah kita tuliskan di script sebelumnya. Nah, ini merupakan summary dari panjang dan keterangan sebelumnya. Nah, ini adalah data-data tabel yang kita buat dari tinggi, panjang, dan hewan. Nah, oh iya, satu lagi untuk buat plot sederhana juga bisa. Caranya itu plot. Nah, ini merupakan hasil dari plot sederhana dari tinggi dan panjang yang sudah kita tentukan dan sudah kita buat pada script yang ini. Ini merupakan vektor dari plot tadi merupakan hasil dari vektor. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Sekian diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.